Kembali lagi di channel Pak DPF dulu ya, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Kali ini saya akan memberikan penjelasan ya seputar burung perkutut lokal alam, yaitu tingkatan bunyi di burung perkutut. Ada 4 tingkatan bunyi di burung perkutut. Apa saja 4 itu? Langsung saja kita simak videonya sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya ya, jangan lupa like dan share. Langsung kita ke pembahasannya. Kembali lagi di channel Pak DPF dulu ya, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Sebelum ke pembahasannya, bagi dulurku semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya. Subscribe, jangan lupa like dan share, bagikan ke teman-teman semua, terutama pecinta burung perkutut, biar tidak salah perawatan. Dan subscribe sendiri itu gratis dulur ya, biar akun ini bertambah berkembang, biar bersemangat memberikan edukasi, tips dan triknya. Seperti penjelasan di awal, suara burung perkutut sendiri itu terdiri dari 4 tahap ya. Jadi ini perlu sekali bagi dulurku semua memahami ini ya. Ini banyak sekali yang keliru dalam pemahamannya. Yang pertama itu suara duduk atau suara nutut. Yang kedua itu suara rajin bunyi atau gair. Yang ketiga gacor. Yang keempat itu begol. Suara duduk itu gimana sih Pak De? Ini suara duduk. Adalah suara duduk ya. Suara duduk ini adalah suara awalan yang pertama kali burung perkutut bunyi, baik itu burung ombyokan, burung pikatan ya, yang masih bahan, itu pertama kali bunyi itu suaranya seperti itu nutut, duduk atau bersap-sap. Nah, suara ini bisa rajin, terus yang kedua ini adalah rajin bunyi ataupun gayer. Ini ya, itu adalah rajin bunyi ataupun gayer. Rajin bunyi sendiri itu sudah memiliki nada yang berbeda, sedangkan nada yang nutut itu kan nadanya seperti itu, seperti tadi ya. Nah, sedangkan rajin bunyi ini nadanya sudah buka, sudah ada kelarnya, sudah ada kelaunya, sudah ada kungnya, itu ya, itu yang sudah membuka suaranya seperti itu. Nah, tetapi rajin bunyi sendiri dulu ya, rajin bunyi sendiri itu biasanya melingkupi karakter burungnya. Belum mapan, belum setelan adaptasi, belum dibentuk dengan mentalnya. Nah, rajin bunyi ini biasanya dia malu-malu. Malu-malu. Dan sebagian orang ya di luar sana untuk mendapatkan cuan biar cepat laku, dia bilangnya gacor dengan cara video sembunyi-sembunyi, entah itu dari jendela, entah itu dari lubang dan lain-lain. Itu adalah tahap dimana burung belum mapan, itu adalah rajin bunyi ya. Terus yang ketiga itu adalah gacor. Gacor itu gimana suaranya Pak De? Seperti ini.
itu gacor ya, itu gacor. Sedangkan gacor sendiri itu memiliki durasi yang panjang. Sedangkan rajin bunyi atau gayer tadi kan durasi cuma minim-minimnya 1 menit, bahkan ada yang lebih 1 menit. Yang rajin bunyi atau gayer itu kan minimnya 1 menit atau lebih. Setiap kali bunyi 1 menit, terus nanti dia diem, entah itu muter-muter di sangkar, entah itu makan ataupun minum ya. Terus nanti kalau sudah muter-muter nanti dia bunyi lagi, nanti dia berhenti lagi, seperti itu rajin bunyi ya. Terus kalau gacor ini sekali bunyi ya itu sudah bahkan ada yang lebih dari 2 menit, ada yang 2 menit, tapi takarannya minim itu 2 menit. Itu yang gacor. Yang gacor sendiri itu melingkupi dari karakter burungnya. Yang pertama, adaptasinya sudah jadi. Yang kedua, mentalnya sudah jadi. Yang ketiga, burungnya itu sudah mapan, tidak takut. Beda dengan rajin bunyi. Rajin bunyi itu burungnya masih takut, masih memiliki rasa waspada, masih kadang juga ada yang masih giras. Itu rajin bunyi. Tapi kalau yang gacor sendiri itu sudah mapan. Dan kebanyakan kalau gacor itu khusus gantangan, dia semi jinang, tidak terlalu jinang. Itu gacor. Nah, sedangkan yang begol sendiri ya, nada begol itu nada yang sudah melebihi dari durasi gacor, yaitu bahkan ada yang 4 menit, ada yang sampai 3 menit lebih. Itu begol. Dan itu melingkupi sama dulur, baik dari dari burungnya yang sudah mapan, yang sudah enggak giras, yang sudah terbiasa dengan lingkungannya. Gacor, begol ya, itu walaupun dipantau, walaupun kita di video itu burung nggak memiliki rasa takut, sudah terbiasa. Tapi beda kalau burung yang rajin bunyi ataupun lutut, itu beda. Burungnya masih waspada ya, masih rasa takut masih ada. Terkadang kita ambil video seperti ini dia diem, nah itu rajin bunyi seperti itu. Dan banyak sekali di kalangan masyarakat ya, burung lutut ya, suara lutut atau suara duduk pun dia bilangnya rajin bunyi, padahal itu bukan. Itu adalah tahap awal itu loh, tahap awal sebelum langkah ke rajin bunyi. Sedang rajin bunyi sendiri itu sudah ada durasinya, sudah milik durasi, tapi secara burungnya itu belum terbentuk, masih takut-takutan, seperti waspada. Kalau di video tiba-tiba dia diem, kalau ada gerakan langsung diem, itu rajin bunyi. Nah, ini jangan sampai salah keliru dulu ya, terutama di para pemula ini. Ini harus hati-hati, harus pahami dulu perbedaan dari suara-suara itu. Jadi jangan termakan yang namanya salah satu oknum yang menjual seperti itu. Kalau dipantau, misal mau beli burung nih, kalau dipantau, kelihatannya kan di postingan itu kan dia bilang gacor dan lain-lain. Kalau dipantau itu enggak bunyi, burungnya kelabrakan ya. Semisal saya menserok dengan burungnya, minta jaminan ya. Kalau misalnya nggak bunyi, kembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanya sama sesepuh bini sepuh yang paham betul tentang lokal alam, paham betul ya. Yang ketiga, jangan tergiur dengan harga murah. Satu, banyak lagi oknum penipuan. Yang kedua, dari burungnya. Yang ketiga, biasanya dia ambil video lama terus diposting terbaru, ternyata burungnya ada masalah dan lain. Dengan iming-iming burungnya di orangnya gacor, setelah desain kayak gacor. Nah, itu hati-hati. Jadi para pemula, jadilah customer yang cerdas ya. Saya selalu tegaskan lagi. Jadi saya tegaskan lagi, tahap dari burung perkutut sendiri itu ada 4. Yang pertama, duduk, nutut atau bersap-sap, ini ada awalan. Yang kedua, rajin bunyi atau gayer, ini sudah memiliki durasi minim 1 menit, bahkan ada 1 menit lebih, tapi tidak mencapai 2 menit ya. Dan ini belum melingkupi dari adaptasi karakter burung, mapan dan lain. Terus yang ketiga, gacor sendiri sudah melingkupi metal burung, sudah mapan, sudah nggak takut dan lain. Ini gacor, durasi di atas 2 menit. Terus yang keempat, begol sudah melingkupi semuanya. Begol ini ya, durasi sudah dari 3 menit ke atas, seperti itu dulur ya. Jadi pahami dulu. Jadi sekian edukasi saya dulur dan bagi dulurku semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bantu akun ini biar tambah berkembang, memberikan wawasan semuanya ya. Pada dasarnya saya memberikan ini adalah
sebuah pengalaman saya pribadi yang dulu saya pernah alami. Jadi jangan sampai dulur semua mengalami apa yang saya rasakan, seperti itu ya. Jadi saya kira salam Kungsen Nusantara.